Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Saudara-saudaraku serta anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini kita masih diberikan kesempatan serta kemampuan dan kemampuan untuk beraktivitas menjalankan pelajaran jarak jauh untuk anak-anak sekalian di rumahnya masing-masing. Semoga pula salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara serta anak-anakku rahimakumullah, di dalam Al-Quran tidak kurang dari 10 ayat Allah menerangkan tentang perintah berbakti kepada kedua orang tua. Salah satunya adalah firman Allah yang dalam muqaddimah tadi sudah saya bacakan. Kalimatnya adalah wa'budullaha artinya ibadatullahi, artinya sembahlah Allah. Ibadah terkandung 3 unsur. 1, ketundukan kepada Allah. Unsur kedua adalah mengagungkan, ta'ziman li rabbihi. Mengagungkan itu adalah dengan hati dan anggota tubuh. Dan unsur ketiga adalah ikhlas, yaitu mengakui keesaan Allah tanpa mensyarikatkan kepadanya, tanpa berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah selanjutnya, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabil walidaini ihsana, yaitu al-ihsan ilal walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapa. Pada ayat ini ada 2 jenis perintah Allah Ta'ala, yaitu perintah untuk bermuamalah antara manusia dengan Al-Khaliq, yaitu Allah. Dan yang kedua, perintah untuk bermuamalah dengan sesama makhluk, terutama dengan kedua ibu bapa. Bermuamalah dengan Allah Ta'ala disebut sebagai ibadah, ya, maka harus dengan cara ikhlas semata-mata karena Allah. Sedangkan cara bermuamalah dengan kedua ibu bapa haruslah dengan cara ihsan. Wabil walidaini ihsanan. Ihsan dalam arti bersikap harus ihsan, berucap harus ihsan, bertindak pun harus ihsan kepada kedua orang tua. Selain kita wajib berbuat baik atau ihsan juga kepada turunan dari ibu bapak itu, yaitu yang akan disebutkan satu persatu. Yang pertama, kita harus ihsan kepada yang disebut dzil qurba, yaitu kerabat, seperti saudara, paman dari pihak ibu dan pihak bapak serta anak-anak mereka. Lalu al-jari dzil qurba, yaitu tetangga dekat. Lalu al-jaril junubi, yaitu kerabat jauh. Lalu as-sahibu bil janbi, yaitu
teman di dalam perjalanan atau orang asing yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Lalu Ibnu Sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan atau orang yang lemah. Ma malakat aimanukum, yaitu budak laki-laki maupun budak perempuan. Lalu dengan penerangan istilah-istilah tadi, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpulkan dan menutup dengan kalimat innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong, fakhura, dan menyebut-nyebut kebaikannya karena hendak membesarkan diri sendiri. Saudara-saudara dan anak-anakku rahimakumullah, Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 adalah dalil wajibnya seorang anak berbakti kepada kedua ibu bapaknya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Berbuat baiklah kepada kedua ibu bapakmu, kasihanilah mereka keduanya, dan berbaktilah kepada keduanya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami akan jadikan baktimu kepada kedua orang tuamu sebagai amal yang paling utama. Karena di dalam baktimu ada pahala surga, dalam baktimu ada ampunan, dalam baktimu ada lautan barokah hidup. Sedangkan yang disebut durhaka terhadap orang tua yang dikenal dengan istilah uququl walidain termasuk dosa yang sangat besar. Begitu mulia dan terhormatnya kedudukan orang tua di mata Allah, hingga dalam satu surat saja Allah menggandengkan suruhan beribadah kepada Allah dengan suruhan langsung berbuat baik kepada orang tua. Penggandengan bentuk dua ibadah ini artinya keduanya sangatlah penting untuk diperhatikan oleh kita selaku umatnya. Allah menyuruh bersyukur kepadanya, lalu juga Allah hendak bersyukur kepada kedua orang tua. Itu juga sama menggandengkan dua hal penting, bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Hal ini menunjukkan betapa mulia dan terhormatnya kedudukan kedua ibu bapa bagi anak-anaknya. Hal ini mengandung makna bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua semestinya dengan kebaikan yang lurus dan sempurna. Jangan tanggung-tanggung ketika kita berbuat baik kepada orang tua, dan jangan merasa lelah dan keberatan. Janganlah kita melakukan sesuatu perbuatan yang buruk kepada orang tua, apakah dengan ucapan maupun perbuatan sekecil apapun. Seorang anak jika diperintah oleh kedua orang tuanya, tidak baik untuk menolaknya. Maka merupakan kewajiban bagi anak untuk taat selama suruhan dan perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Quran surat Al-Ankabut ayat 8. Dan jika keduanya, yaitu ibu bapamu, memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu dengan itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Tirmizi meriwayatkan bahwa ayat ini berhubungan turunnya itu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasul yang sangat berbakti kepada ibunya, yaitu Hammah binti Abu Sufyan. Ibunya berkata, "Anakku, agama apakah ini yang engkau bawa ini? Demi Allah, aku tidak akan makan dan tidak akan minum sebelum engkau kembali kepada agamamu yang dulu. Atau aku mati, lalu karena itu engkau akan dihina oleh saya." Kemudian sehari semalam sang ibu itu tidak makan dan tidak minum. Maka Sa'ad datang kepadanya seraya berkata, "Wahai ibunda,
kalaupun engkau mempunyai 100 nyawa, lalu satu persatu keluar dari jasadmu, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan agamaku. Maka makanlah jika engkau mau, dan jika engkau mau pula, silahkan tidak minum. Setelah itu ibunya ternyata makan dan minum. Sa'ad bin Abi Waqqas memilih untuk tidak mentaati ibunya yang paling dia cintai daripada harus memilih meninggalkan agama yang dia yakini. Saudara-saudara dan anak-anakku rahimakumullah, yang menjadi sebab kenapa ibu dan bapak harus ditaati oleh anaknya adalah pertama, orang tua yang telah membuat kita ini ada di dunia. Allah membicarakan secara khusus utamanya ibu di dalam kitab suci Al-Quran. Karena ibulah yang lebih lemah kondisinya dan lebih patut untuk mendapat perhatian dari kita. Siapa orang yang harus saya hormati, kata Nabi kata sahabat bertanya kepada Nabi, siapa ya Rasul orang yang harus saya hormati? Jawab Nabi dengan kalimat ibumu, ibumu, ibumu. 3 kali Rasul menjawab dengan jawaban yang sama. Lalu siapa lagi yang Rasul? Kata sahabat. Nabi menjawab, bapakmu. Nah, walaupun keutamaan ibu lebih besar daripada bapak, namun keduanya memiliki kedudukan yang sama mulia. Ketika seorang ibu umpamanya mengandung anaknya, demikian susah payahnya. Dijelaskan di dalam Quran surat Luqman ayat 14. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya sedang ia dalam keadaan lemah yang kian bertambah disebabkan semakin besarnya kandungan, sehingga ia melahirkan. Kemudian sampai selesailah masa nifasnya. Begitu beratnya tugas melahirkan anak itu. Semua tahapan harus mau dilakukan oleh ibu bapanya. Harus dilalui terutama oleh seorang wanita yang sedang hamil. Berupa ngidam, yaitu kekacauan pikiran, kekalutan pikiran, dan sangat cemas maupun beban yang berat dari hari ke hari dan lain sebagainya. Pastilah dialami oleh orang yang sedang hamil. Begitu pula ketika melahirkan, sangat luar biasa beratnya, susah payah berupa rasa sakit menjelang kelahiran atau ketika proses kelahiran itu sendiri. Hanya ada 2 pilihan bagi si ibu ketika tiba kelahiran anaknya, yaitu hidup atau mati. Kedua pilihan ini mau tidak mau harus dihadapinya demi sang buah hati yang sedang dikandungnya. Padahal bagi setiap ibu tidak tahu pasti apakah anaknya yang sedang dalam kandungannya kelak akan lahir jadi sosok anak yang berbakti kepada orang tuanya, atau malah sebaliknya, ia sebenarnya sedang melahirkan sosok seorang majikan yang tidak ada rasa kemanusiaan dan tidak ada rasa hormat kepada kedua orang tuanya. Namun semua itu tidak pernah sedikit pun terpikirkan, karena tugas melahirkannya adalah amanah fitriyah, amanah dari Allah. Naluri yang senantiasa dimiliki oleh setiap ibu, yang senantiasa rasa cinta itu begitu besar kepada anak yang sedang dikandungnya. Kalaulah si anak harus mengembalikan jasa-jasa ibu yang diberikan kepadanya, termasuk susu yang selama 2 tahun diberikannya, tidak mungkin dapat mengembalikannya. Belum lagi harus mengembalikan lain-lainnya. Begitu banyak sampai si anak berumah tangga sekalipun masih saja bantuan itu datang dari ibunya. Saudara-saudara, anak-anakku rahimakumullah,
Sayang sekali banyak anak-anak di zaman milenial ini yang menganggap remeh seruan Allah untuk berbakti kepada kedua ibu bapak ini. Anak-anak sekarang lebih sering berlaku kasar, menghardik dan memaki kedua ibu bapaknya. Mereka menganggap hina dan rendah keduanya. Mereka merasa jijik karena fisik dan penampilannya, atau mungkin meremehkan segala nasihat dan petuah yang datang dari ibu bapanya. Pantas jika Allah Ta'ala ketika mengakhiri surat tentang perintah beribadah kepadanya untuk berbuat ihsan, Allah menutup atau mengakhiri dengan kalimat innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, cinta kasih kedua ibu bapa sangat luas, sangat tulus dan sangat ikhlas. Itu sebabnya kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa rahmat Allah yang dititipkan kepada semua makhluknya, baik itu manusia maupun binatang, hanya 1 dari 100 rahmat Allah yang ada. Dan rahmatnya yang 1 itu diberikan kepada manusia, diberikan kepada hewan dan lain sebagainya. Dan dengan 1 rahmat itu manusia saling menyayangi, semua binatang saling mengasihi, dan semua makhluk bisa hidup. Pernahkah kita menyaksikan seekor induk ayam yang tadinya begitu lembut dan jinak mendadak buas dan galak ketika saat mengasuh anak-anaknya? Pernahkah kita melihat atau mendengar kisah seorang ibu yang dengan sabar menunggui anaknya yang sedang tertidur dalam keadaan sakit? Ketika si anak terbangun dari tidurnya di tengah malam, dilihat oleh ibunya, anak itu sedang tertidur nyenyak. Lalu sekonyong-konyong terbangun dari tidurnya, lalu anak itu terperanjat, merasa heran kenapa ibunya belum tidur. Lalu anak itu bertanya, "Mah, kenapa belum tidur? Sudah larut malam begini." Ibunya menjawab, "Tidak, Nak. Ibu belum ngantuk saat ini." Jawab si ibu sambil mengusap-ngusap dan membelai rambut si anak tadi. Padahal sebenarnya si ibu bukan tidak ngantuk, bukan tidak lelah. Tetapi ada satu hal yang sedang ibu rasakan, yaitu dia sedang mengkhawatirkan kalau anaknya tidak dapat sembuh dari sakitnya. Itu perasaan seorang ibu. Dengan demikian, betapa berharganya rahmat Allah dalam kehidupan setiap makhluknya. Sebuah kalimat yang sangat bagus sekali untuk disampaikan dalam kesempatan ini. Love your parents. We are so busy growing up, we often forget they are also growing old. Artinya cintai kedua orang tuamu. Kita begitu sibuk untuk tumbuh dewasa, tetapi kita sering lupa bahwa mereka juga bertambah tua. Anak-anakku sekalian serta saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita maupun kepada guru kita, karena dengan jalan menghormatinya, mematuhi segala perintahnya, kita akan mendapatkan lindungan dari Allah juga. Lalu apa saja di antaranya yang harus kita lakukan selaku murid kepada guru dan kepada orang tua? Kepada orang tua adalah pertama, mendengarkan semua nasihat orang tua, mentaati perintah dan larangan orang tua selama tidak bertentangan dengan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang kedua, kita senantiasa membantu meringankan pekerjaan kedua orang tua kita sesuai kemampuan kita. Ketiga, senantiasa kita meminta doa restu kepada keduanya dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka berdua mendapat keselamatan, kesehatan dan diberikan rezeki, serta berdoalah kepada Allah agar mereka diampuni dosa-dosanya. Jika orang tua kita sudah meninggal dunia, tetap berbakti dengan cara-cara yang pertama, sambungkan tali silaturahmi dengan kerabat dan sahabat-sahabatnya dengan tetap memuliakan dan menghormatinya. Yang kedua, berusaha untuk mewujudkan cita-citanya yang baik dan mengandung maslahat. Ketiga, kita mendoakannya pula supaya diampuni dosa-dosanya serta mendapatkan rahmatnya. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Rabbi awji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Tuhanku, berilah aku taufik untuk dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau curahkan kepada aku tentang agama atau duniaku, yaitu keluasan penghidupan, kesehatan tubuh, dan keamanan, agar dapat sepenuhnya kami beribadah kepadamu ya Allah, dan bersyukur atas nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, kepada ibu bapakku berupa belas kasih seperti ketika mereka berdua mengasihiku di waktu aku masih kecil. Sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.